Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri dapat menemani Anda dalam bincang-bincang santai dengan tema Masyarakat Abai Protokol Kesehatan, Liburan Jadi Bencana. Pencegahan COVID-19 ini menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Sebab jika tidak, maka akan ada banyak korban yang kembali berjatuhan akibat virus corona. Nah, pemirsa, belajar dari pengalaman saat libur Lebaran dan Hari Kemerdekaan yang lalu, libur panjang terbukti berdampak pada kenaikan kasus positif penyebaran wabah virus corona di tingkat nasional. Hal ini dipicu karena terjadi kerumunan di berbagai lokasi yang dikunjungi masyarakat selama liburan. Jelang libur cuti bersama 2020 yang jatuh pada akhir bulan Oktober ini, masyarakat dan pemerintah harus memutuskan langkah apa yang harus diambil agar masyarakat bisa berlibur tapi tetap menekan angka sebaran COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan penanganan COVID-19 di masa libur cuti bersama ini, simak perbincangan saya kali ini. Sudah ada dua narasumber. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Mas siang. Iya, saya perkenalkan yang pertama ada pakar epidemiolog Bapak Dwi Agustian, Dr. MPH PhD, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Unpad. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Salam sehat ya Pak. Sehat. Dan satu lagi saya perkenalkan ada Bapak Turo Wongkaren, PhD. Ini juga merupakan anggota tim pakar Satgas COVID-19 bidang perubahan perilaku sekaligus Kepala Lembaga Demografi FEB UI. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Putri. Salam sehat juga ya Salam Pak. sehat. Selamat Nah, siang. Baik, sebagai informasi, kondisi atau lokasi talkshow tempat kami saat ini sudah disanitasi dan talkshow ini juga tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, mari kita terlebih dahulu gunakan hand sanitizer. Silakan Bapak-bapak, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, pertama-tama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada pakar epidemiolog kita, Dr. Yayan. Dok, kita tahu akhir bulan Oktober ini itu ada cuti bersama dan liburnya cukup panjang. Biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk liburan. Nah, menurut dokter, bagaimana melihat fenomena pergerakan penduduk ini atau berpergian jauh bisa berpotensi menaikkan jumlah kasus COVID di Indonesia atau tidak? Dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Ya, memang kalau kita lihat fenomena dari COVID ini ya, di mana infeksi berjalan dari orang ke orang, interaksi ini identik dengan mobilitas populasi, di mana perpindahan dari satu tempat ke tempat itu bisa menaikkan angka kasus baru. Ya. Kalau kita lihat belajar dari data-data yang sudah diteliti oleh para peneliti di luar ya, di Inggris kita lihat mereka menghitung setiap kenaikan 1% dari populasi, maksudnya pergerakan populasi itu bisa meningkatkan angka kasus baru sampai 1,5%. Dengan demikian, tentu saja dan ini berlaku general di mana saja. Bahkan kita saksikan sendiri kalau kita lihat epicentrum dari kejadian COVID di Indonesia ini kan adanya di Jawa Barat dan Jakarta, di mana mobilitas penduduk itu yang paling tinggi. Demikian. Jadi ketika nanti ada libur panjang, artinya bakal ada kemungkinan kenaikan jumlah kasus COVID baru nih dok? Ya, tentu saja. Dan kalau tidak dilakukan upaya-upaya untuk membatasi ini, tentu saja ini bisa kita prediksikan ya, seperti itu secara umum. Jadi sekarang bagaimana upaya kita untuk mengurangi
mobilitas tadi. Nah, sekarang memang kalau kita lihat contoh yang kemarin sudah dilakukan dengan PSBB itu kan sebetulnya memperlihatkan efektivitas di sana. Nanti dapat kita lihat sebetulnya kalau kita lihat dari negara-negara lain ya, yang efektif menerapkan lockdown, artinya lockdown itu tidak ada mobilitas penduduk sama sekali ya pada saat itu. Jadi tidak ada orang yang keluar rumah, hanya untuk kepentingan-kepentingan sangat urgen. Ya. Di New Zealand mereka berhasil menerapkan itu. Ya. Jadi selama 2 bulan saja tidak ada pergerakan orang keluar rumah sama sekali. Dan hasilnya dalam 2 bulan itu tidak ada kasus baru. Sehingga pada sekitar bulan Juni, New Zealand tidak memiliki kasus baru atau bebas dari COVID. Demikian. Iya, nah ini menarik nih Mas Turo. Ini artinya kalau tadi dilihat dari beberapa negara itu tidak ada kasus baru karena tidak ada pergerakan. Tapi kan masyarakat Indonesia ini nggak bisa dicegah ya, Mas Turo. Nah, secara sosiolog, kenapa fenomena liburan ini selalu memunculkan sejumlah kasus penularan COVID-19 di Indonesia? Lalu bagaimana perspektif dari sosiologis Mas Turo? Ya, kalau kita lihat liburannya itu sendiri sebenarnya nggak meningkatkan COVID ya, tetapi tipe liburannya juga penting. Karena kalau tadi Mbak Putri ngomong yang pertama Lebaran, yang kedua 17-an. Nah ini kan memang tipe liburan yang membuat banyak orang berkumpul gitu. Lebaran tentu kita saling mengunjungi keluarga, pulang ke kampung. 17-an kita lomba segala macam. Nanti pada akhir Oktober ini kan Mauludan nih. Nah Maulud juga menurut pengalaman itu adalah sesuatu liburan yang mengumpulkan banyak orang. Karena kita tahu di berbagai tempat di Indonesia itu Maulud ada sekaten, ada segala macam. Jadi orang tuh berkumpul kemudian mendapatkan macam-macam gitu ya. Ini yang kita juga harus hati-hati. Selain itu juga liburnya ini panjang. Libur panjang walaupun saya bilang liburnya itu sendiri tidak terlalu penting, tetapi kalau libur panjang itu penting karena itu membuat orang kemudian jadi pengen jalan-jalan gitu loh. Itu makanya kita memang harus hati-hati. Saya sepakat dengan Pak Dokter tadi bahwa memang berpotensi untuk meningkatkan itu. Tapi karena saya dari tim perubahan perilaku, yang paling penting adalah memang mengubah perilaku kita gitu. Karena lockdown memang penting, tapi kalau orangnya nggak mengubah perilaku nanti begitu dibuka naik lagi, lockdown lagi, sampai akhirnya ya begitu-begitu aja gitu. Jadi penting untuk mengubah perilaku. Iya setuju tuh Mas Turo ya. Liburannya nggak menambah, tapi bagaimana perilaku masyarakatnya yang harus diperhatikan. Nah ini Dokter Yayan, bagaimana masyarakat yang bepergian ini menyebabkan terjadinya penambahan kasus? Lalu bagaimana cara untuk menekannya? Ya, memang pergerakan orang ya dalam hal ini seperti kita lah, kalau kita sehari-hari kita berangkat ke sekolah, ya yang sekolah anak-anak itu kan berinteraksi ya di sana. Jadi ada social interaction ya di situ. Kemudian juga kita berangkat ke kantor, kita berinteraksi dengan teman-teman sejawat kita dan lain-lain. Nah, hanya yang menjadi masalah ketika menghadapi libur panjang ini kan mobilitas dari orang yang akan melakukan refreshing ya, wisata. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi. Karena kalau kita lihat infeksi ini transmisinya jalurnya orang ke orang. Kuncinya itu. Jadi antar orang ke orang. Pertanyaannya kalau orang liburan itu kemana? Kan begitu ya. Kalau misalkan liburannya ke suatu tempat di mana di situ ada perkumpulan keluarga, di mana di situ interaksinya sangat kuat orang ke orang, disinilah sebetulnya lebih meningkatkan resiko. Ya, kalau kita lihat sekarang secara lebih sempit lagi ya, dalam aktivitas apa yang dilakukan ketika orang berpergian. Nah, tapi ini sangat berbeda kalau misalkan ada seorang berpergian, katakanlah, sebut saja siapa ya, misalnya kalau kita datang ke satu tempat wisata ya, gitu. Kita nah, itu lebih pergi baik ke tempat yang Ujung Kulon, open atau yang tertutup gitu misalnya. Ujung Kulon, di mana nggak ada orang di situ, tentunya itu lain. Sehingga bagaimana sekarang kita bisa memiliki strategi untuk orang yang ingin berwisata pun berwisata dengan lebih tanda kutip aman gitu. Seperti itu. Jadi tetap harus menghindari kerumunan ya, Dok? Ya. Misalnya kalau
kita tahu kebiasaan orang liburan tuh berenang gitu, Dok. Iya. Nah, itu boleh atau tidak tuh, Dok? Bagaimana protokol kesehatannya yang benar? Pertanyaan saya, Mbak, berenang di mana? Di kolam renang misalnya, Nah, Dok. Ya, kalau kita berenangnya di katakanlah ya, kemarin saya sempat ke Pangandaran ya, itu ada daerah lokasi-lokasi yang memang nggak pernah ada orang ke sana. Nah, kalau kita berenang di sana, no problem. Tapi kalau kita berenang di tempat, katakanlah Pantai Kute, di mana itu sangat favorit, tentu ini akan sangat meningkatkan resiko. Sehingga kalau sekarang tipsnya barangkali datangilah ke tempat yang tidak pernah didatangi sama orang. Gitu. Yang sepi ya. Dan Yang masalahnya tentu saja mana sih ada orang mau datang ke tempat yang emang nggak biasa didatangi gitu kan? Ya. Apalagi kalau sekarang modelnya adalah sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang lagi rame, instagramable gitu kan, Dok. Orang Iya. pengen foto-foto di situ pasti ada keramaian, Dok, di situ. Mungkin harus cari tempat yang nggak pernah, justru nggak terkenal ya. Itu akan lebih aman sepertinya. Iya. Nah, bagaimana metode efektif untuk identifikasi atau mengukur antara pergerakan penduduk dengan penambahan jumlah kasus? Dan bagaimana identifikasi berapa masyarakat yang bepergian atau di rumah saja? Ya, sebetulnya dengan teknologi saat ini, kita sudah sangat mungkin ya melakukan hal demikian dengan men-track handphone Bapak Ibu sekalian. Dan itu semua ada di, kuncinya ada di provider sebetulnya. Bagaimana mungkin barangkali Satgas ini bisa bekerja sama dengan para provider untuk men-track pergerakan itu. Dan saya yakin itu yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang tadi saya sebutkan di negara lain dengan men-track aktivitas handphone. Karena itu sangat identik dengan wisatawan. Tanya sajalah, mana sih ada wisatawan yang nggak pakai handphone untuk selfie? Selalu kan? Dan pasti posting. Nah, kalau posting ada internet connection. Kalau ada internet connection, artinya kita tahu ada di mana dia berada. Ya, dan di situ kita bisa track, sekaligus ingin melihat sebetulnya setidaknya ya kita mengetahui daerah mana di mana terjadi pergerakan masyarakat yang begitu kuat. Dan di situ nanti ada semacam feedback bagi kita. Oh, berarti contoh katakan begini, kalau masyarakat Jakarta yang mayoritas nih ternyata memenuhi tempat-tempat wisata, berarti fokus edukasi itu ke masyarakat Jakarta barangkali. Tapi sebaliknya kalau masyarakat Bandung, berarti masyarakat Bandung lah yang mungkin kita harus edukasi. Atau juga regulasi, demikian. Baik, nah Mas Turo, ini tadi ada menarik, fenomenanya adalah kalau masyarakat tetap pengen liburan, tapi di tengah kerumunan massa, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat? Apakah hanya cukup dengan 3M atau ada edukasi yang lain? Ya, terima kasih. Jadi kalau soal edukasi, dari Satgas sendiri sudah mempunyai beberapa strategi ya untuk mengingatkan masyarakat. Strategi yang pertama itu memang memberitahu, gitu. Mungkin masyarakat kurang informasi, jadi kita memberi informasi sehingga mereka menjadi tahu. Yang kedua itu nudging. Nudging itu kalau bahasa saya minta maaf kayak Noel gitu. Ingat dong pakai masker. Ingat dong jaga jarak gitu. Jadi ini mengasumsikan mereka udah tahu duluan, tetapi cuma perlu diingatkan gitu. Nomor 3 itu memberi insentif dan terakhir baru punishment. Nah, di luar ini itu yang kita harapkan adalah masyarakat melaksanakan yang kita buat menjadi iman, imun, dan aman gitu ya. Iman itu artinya kita beriman kepada Tuhan bahwa kita ada yang menjaga dan apapun yang terjadi pada kita sebenarnya tidak akan lepas dari yang di atas, dan juga itu untuk ketenangan batin kita, untuk ketenangan hidup kita. Yang kedua itu imun, itu artinya hal-hal yang memang perlu kita lakukan, misalnya berolahraga, memakan vitamin dan hal-hal yang lain, tidur cukup, sehingga kita bisa imun dari berbagai serangan. Karena serangan akan selalu ada, tetapi kalau kita imun akan baik. Dan yang terakhir, ini adalah yang pusatnya perubahan perilaku, yaitu yang 3M itu. Yang mungkin semua orang sudah pernah dengar. Yang pertama itu adalah menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi, semua ini diharapkan bisa membuat perilaku masyarakat berubah. Dan untuk gampangnya, itu sebenarnya kan kita sering dengar semua ini dari orang tua kita ya. Makanya pesannya dari Satgas COVID-19 itu adalah ingat pesan ibu. Ingat ibu mengatakan jangan begini, jangan begitu, itu selalu diingat dan selalu dipegang, dan mudah-mudahan itu bisa
menurunkan kasus COVID kita. Nah, Dokter Yayan, ini bagaimana kira-kira aturan protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan jika ingin tetap bepergian ke tempat yang tinggi mobilitas penduduknya? Ya, sejauh ini memang kita lihat terlepas dari usaha yang sudah kita sama-sama lakukan ya, pemerintah sudah lakukan, kenyataannya kasus baru terus masih bermunculan. Artinya kalau kita melihat ini kita sudah saatnya berpikir strategi apa yang baru yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Dan kalau kita lihat memang harus ada keseimbangan antara regulasi dengan edukasi tadi. Karena tidak mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat ya. Di mana kita harus menjaga regulasi ini. Dan salah satunya adalah betul-betul melihat fenomena di mana transmisi itu terjadi. Dengan demikian, kalaupun kita tidak akan saat inilah, kita sebutkan kita tidak akan melakukan regulasi lockdown, tentunya ini ada harga yang harus kita tempuh dengan ini. Bahwa kita harus melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih detail lagi, yang harus melihat, membagi-bagi sasaran kelompok masyarakat. Karena kita tidak bisa samakan setiap kelompok masyarakat. Dengan demikian, dari setiap kelompok masyarakat itu nanti kita punya kebijakan yang berbeda. Contoh ya kalau kita berbicara dengan akademisi, itu lain dengan kita berbicara dengan masyarakat, misalkan yang berjualan di pasar. Ini pendekatannya itu akan lain. Nah, ketika kita tidak bisa atau tidak akan melakukan lockdown, maka kita harus mempunyai kebijakan yang sangat beragam, sehingga kita bisa mengadakan intervensi psikososial. Karena COVID ini yang sangat besar selain faktor biologis, juga adalah faktor determinan sosial. Demikian. Jadi menurut dokter, strateginya harus ada alternatif lain selain 3M gitu ya, Dok? Betul. Saya pikir message-nya sama. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa message ini kan efektif, ya? Kita tidak mungkin memberikan message yang sama dengan cara yang sama kepada populasi yang berbeda. Seperti tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa kita ajak dengan rasionya, tapi ada yang harus diajak dengan lebih dari itu. Dengan menyentuh ya perasaannya, dengan menyentuh aspek yang lain lagi. Terutama untuk masyarakat yang kalau kita lihat, masyarakat Indonesia itu kan, kalau kita lihat latar belakang pendidikan masyarakat Indonesia, majority itu masih di bawah SMA. Kalau kita lihat ya secara demografis, itu masih di bawah SMA. Kalau tadi seperti Mas Turo bilang menggunakan kata pesan ibu tadi, itu kira-kira bisa itu tidak? salah satunya. Itu salah satunya ya. Dan tentu nanti kita tinggal lihat melalui pesan apa ya, apakah dengan video ya, dengan grup-grup, terutama ini penetrasinya adalah ke grup-grup yang mempengaruhi seseorang. Karena tiap orang itu punya orang yang berpengaruh bagi dia. Nah, kalau kita tidak bisa menyentuh orang itu, kita bisa lihat lingkungan di mana. Salah satunya tadi ya, ibu ya. Ya mungkin nggak semua taat ke ibunya ya. Mungkin ada yang taat ke bapaknya. Berarti bapaknya juga harus. Nah ini yang intinya norma-norma tadi. Norma-norma ini. Ini memang tantangan ya Mas Nuro ya. Ya kalau boleh nyambung ya. Jadi itu sebenarnya yang dilakukan Pak. Jadi kita sasarannya itu ada 5. Yang pertama ada ke individu, yang kedua ke keluarga, yang ketiga ke komunitas, yang keempat itu ke institusi, nomor 5 itu ke wilayah. Nah, ini kita juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi komunitas itu macam-macam kan ya. Ada komunitas yang berdasarkan hobi, komunitas berdasarkan adat istiadat, latar belakang, tempat yang sama dan lain-lain. Dan yang kita lakukan adalah seperti yang tadi Bapak bilang, siapa yang ngomong itu penting. Karena di Indonesia memang benar, role model itu masih sangat penting. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengidentifikasi di setiap provinsi, setiap komunitas, role model mana yang bisa kita ajak untuk menyampaikan pesan-pesan yang penting ini. Nggak cuma 3M, tetapi hal-hal yang lain juga. Sehingga kita bisa membuat itu tailor terhadap masing-masing kelompok atau masing-masing grup. Karena bisa jadi di satu tempat di provinsi tertentu misalnya yang didengar oleh orang itu ulamanya gitu ya.
Di tempat lain gubernurnya, karena kebetulan gubernurnya itu sangat-sangat populer. Tapi bisa jadi di tempat lain ada misalnya pengusaha yang menguasai hampir semua tempat gitu. Dan kalau dia ngomong, itu akan didengar lebih daripada gubernurnya atau kepala masyarakat yang formal. Nah, ini yang kita sedang usahakan untuk diidentifikasi dan kita akan meminta mereka untuk menjadi agent of change untuk dalam hal ini. Mas Duro, kenapa sih masyarakat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bepergian dan berlibur, padahal mereka tahu kondisi masih pandemi dan juga belum sepenuhnya aman untuk bepergian? Ya, orang itu kan hidup nggak selalu rasional dalam pengertian kalau dia tahu maka dia pasti akan melakukan yang benar. Kita lihat aja berapa banyak orang yang masih merokok, termasuk dokter gitu ya, yang masih merokok gitu ya. Tetapi yang kita ingin lakukan adalah setidaknya mereka itu benar-benar melakukan dengan mengetahui bahwa ini berbahaya, dan kalau mereka mau tetap melakukan, seperti yang Pak Dokter bilang tadi, ada harga yang harus dibayar, yaitu perubahan perilaku, melakukan protokol-protokol khusus. Gitu loh. Kenapa mereka melakukan itu? Masih ya karena manusia itu mempunyai adat, mempunyai habit, mempunyai kebiasaan yang memang sangat sulit untuk diubah. Kebiasaan mereka ini misalnya kalau lagi liburan panjang ya jalan-jalan gitu, ketemu orang. Dan ini diperkuat lagi dengan kondisi setelah PSBB dengan berbagai level keketatannya ya, ada yang memang ketat sekali, ada yang enggak, dan membuat mereka tinggal di rumah dan itu menimbulkan berbagai kejenuhan yang ada dampaknya itu pada berbagai kondisi psikologis juga yang kalau kita bisa bilang itu biasa dikenal misalnya cabin fever ya. Jadi salah satu simptom cabin fever itu yang kalau orang Indonesia bilangnya baper gitu. Kita kelamaan di rumah kita jadi baperan. Apa-apa gitu kita tersinggung, apa-apa kita jadi annoyed gitu ya. Ini nggak berhenti. Nah ini yang memang kondisi semacam ini yang membuat udah yuk kita keluar aja. Nah itu pertanyaan saya berikutnya, Mas Duro, benar. Bagaimana kita harus menyikapi adanya fenomena cabin fever itu? Ya emang susah ya karena tergantung dari sumber daya yang tersedia untuk dia. Kalau masyarakat atas mungkin dia bisa jogging di rumah sekitarnya, apalagi kalau dia tinggal di komplek gitu kan. Mereka masih bisa jogging atau mereka mungkin bersepeda dan lain-lain. Tetapi kalau masyarakat bawah yang fenomena lagi liburan panjang datang ke tempat umum itu adalah yang tersedia untuk mereka itu seperti itu. Artinya kalau kita mau mereka itu nggak mau melakukan seperti itu, mungkin kita bisa memberikan berbagai masukan bagaimana mengatasi cabin fever ini. Salah satunya adalah disebutkan keluar rumah now and then gitu ya, tetap keluar rumah, kemudian berolahraga, tetap menghindari orang, jadi sedapat mungkin tetap melakukan itu dengan menjaga jarak, tetapi juga membuat berbagai ini hal yang lain yang bisa dilakukan, yaitu membuat berbagai target. Saya ini mau melakukan apa? Karena kalau kita di rumah terus jenuh dan mengalami ini yang restless, stres sedikit, lethargic, entah itu nggak mau makan atau makan kebanyakan gitu ya, atau nonton hal yang sama berulang kali, jadi sangat tidak produktif. Itu lama-kelamaan jadi kayak spiral gitu loh ke bawah. Secara mental nggak baik. Jadi yang perlu dilakukan nomor satu memang keluar rumah, kalau bisa berolahraga dan lain-lain. Dan nomor dua adalah menerapkan target untuk dia sendiri. Misalnya dalam minggu ini saya mesti melakukan ini, bersihin rumah ini, oh kebetulan ininya belum dibersihkan, kayak gitu-gitu. Jadi tetap selalu ada aktivitas, selalu ada sesuatu yang membuat dia motivasinya terjaga. Iya. Nah kalau untuk Dokter Yayan, mungkin Dokter Yayan juga punya data daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi mengacu dengan zona risiko wilayah itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Atau mungkin dokter juga punya data daerah mana yang kasusnya tertinggi di kala musim liburan seperti ini? Iya. Jadi kalau tadi saya sempat bahas ya tentang bahwa
angka kejadian atau transmisi COVID-19 itu berkaitan dengan mobilitas populasi atau masyarakat ya. Dan ini kalau kita lihat dari teori-teori mobilitas itu identik dengan jumlah penduduk. Jadi kalau kita lihat bertambah besar jumlah penduduk, itu otomatis dia memberikan gravitasi untuk terjadinya mobilitas. Karena di situ ada indikator kegiatan ekonomi. Jadi jelas, ini jadi contoh ya, Jakarta, itu dalam kegiatan ekonomi itu dominan, itu adalah center ekonomi Indonesia. Dan di situ memperlihatkan gravitasi di mana ada jumlah penduduk dengan mobilitas penduduknya di dalamnya. Oke, ini satu hal. Dengan demikian, jumlah penduduk ini menjadi variabel yang sangat mudah untuk kita lihat. Kita lihat saja dari jumlah penduduk di tiap kota dibagi dengan wilayahnya. Dan itu nanti berkaitan dengan kepadatan penduduk. Salah satu hal yang menjadi cerminan saat ini adalah ini sangat identik dengan pusat-pusat kepadatan penduduk di Indonesia. Coba kita lihat pola dari kejadian COVID. Itu identik dengan itu. Coba kita lihat di wilayah timur dan wilayah barat ya, yang sangat penduduknya jarang. Ini sangat mengurangi kemungkinan transmisi COVID-19. Nah, khusus untuk masalah mobilitas, sekarang kita harus lihat data dari mungkin Dinas Pariwisata. Dari mana ke mana sebetulnya itu terjadi polanya. Saya saat ini tidak memegang datanya, tapi saya yakin pemerintah harusnya memegang data itu. Katakanlah pada saat, ini kan sudah terjadi dari tahun ke tahun ya. Tahun yang lalu pertanyaannya ketika saat ini apa disebutnya menjelang Maulid Nabi begitu, itu pergeseran atau pergerakan dari mana ke mana sebetulnya. Dan itu saya pikir harusnya datanya ada ya. Dan kalau mau kita bisa lihat data tahun lalu, begitu. Data histori kita lihat dari pergerakan, contohnya pergerakan jumlah penumpang pesawat. Itu kita bisa lakukan tracking sebetulnya ke arah destinasi mana wisatawan itu bergerak pada bulan tertentu. Ya. Apakah Jakarta ke Manado atau Jakarta ke Jogja, ya. Dan ini datanya ada. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memetakan ini. Dan kemudian dari situ membuat skala prioritas. Mana pergerakan yang paling tinggi, itu yang akan diperhatikan lebih. Dan diberikan perhatian untuk monitoring protokol pemenuhan protokol kesehatannya. Demikian, Mbak. Mas Turo mungkin mau menambahkan, ada datanya khusus? Saya nggak megang datanya langsung, tetapi kita mesti bedakan antara memang yang mobilitas jangka jauh, ya, jarak jauh dengan mobilitas jangka pendek gitu. Dan kita perlu lihat karakteristik dari holiday tersebut, dari hari libur tersebut. Kalau Grebek itu atau Maulid Nabi, itu biasanya orang ya jelas kalau yang bagian atas, masyarakat bagian atas mungkin agak jarak jauh gitu ya. Tetapi yang juga banyak akan bergerak itu di bagian bawah justru. Karena kebiasaan di berbagai tempat itu adalah terjadi semacam parade, kemudian makanan segala macam yang nantinya akan diberikan kepada orang miskin. Dibagikan, di-share, ya kayak ulang tahun lah gitu ya, kita bagi-bagi pesta gitu. Nah, ini berarti kalau khusus untuk Maulid Nabi ini, akan ada dua tipe yang memang bergerak. Ini yang kita memang perlu cermati. Dan setahu saya itu pemerintah sudah mempunyai datanya. Dan kemarin minggu lalu kami sudah rapat secara khusus untuk persiapan mengenai libur panjang 5 hari ini. Jadi ada TNI Polri-nya, ada Kementerian Perhubungan, ada Kominfo, dan lain-lain, semua yang terlibat itu ada di situ, supaya kita memang mempersiapkan masyarakat untuk, kalaupun kita minta mereka sedapat mungkin jangan melakukan itu, tapi kalaupun mereka melakukan itu, lakukanlah dengan terus melakukan protokol kesehatan yang baik. Ya, kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, ini kan identik dengan tradisi ya Pak. Nah, ini diperbolehkan atau tidak nih?
untuk melakukan perayaan tradisi Maulid Nabi? Ya, kita mungkin ngomong diperbolehkan atau enggak kan nanti repot gitu ya. Kita lebih disarankan untuk tidak gitu, disarankan untuk tidak. Dan memang berbagai hal, siapa sih yang katakanlah 2-3 tahun lalu berpikir bahwa pemerintah menyarankan untuk tidak melakukan sholat Jumat gitu. Itu bisa udah jadi ini, tapi kondisi sekarang memang berbeda dan membuat orang itu penerimaan mereka juga berbeda. Gitu. Jadi kita memang berharap bahwa dengan masyarakat makin mengerti, masyarakat makin melihat, oh ternyata COVID ini berbahaya, tapi at the same time juga pesan saya yang lain adalah COVID ini tetap penyakit gitu loh, bukan kutukan atau bukan sesuatu yang membawa aib gitu. Sama seperti TBC atau lainnya, hanya level bahayanya berbeda. Dengan demikian mereka mengerti bahwa itu bisa dihindari dan bisa diturunkan itu angka dua-duanya, angka kasus dan angka kematian. Oke, jadi ini terakhir nih Mas Turul dan juga Dokter Yayan, apa himbauan dari Mas Turul juga Dokter Yayan untuk masyarakat yang tetap harus bepergian jauh atau tetap ingin pergi berlibur di cuti bersama ini, seperti apa agar tidak terjadi penyebaran COVID-19? Silakan dokter. Ya, tadi message saya mungkin sebetulnya mari kita lihat dari pola yang terjadi dan kita mungkin tidak terbayang ya, ini waktu November tahun lalu mungkin kita belum seperti ini dan kita mengalami suatu kejadian yang barangkali marilah kita menjadikan ini menjadi momentum kita berpikir bahwa ternyata kita bisa belajar dari sebetulnya negara-negara lain gitu. Ketika kita memang negara kita saat ini kalau kita berbicara rapor COVID lah ya, kalau itu kan debatable, tapi setidaknya kita tidak yang terjelek lah. Tapi kita tidak ingin belajar dari yang lebih jelek ya. Kita ingin selalu belajar dari yang sudah lebih baik dari kita. Mari kita sama-sama pelajari perilaku dari masyarakat di negara-negara yang sudah berhasil. Mungkin kalau kita bicara negara New Zealand, mungkin negara maju, kita cukup berat ya. Tapi kita bisa belajar dari negara yang kecil barangkali, misalkan Vietnam. Kenapa sih Vietnam itu bisa berhasil sampai memiliki angka kematian yang zero ya? Vietnam itu. Pada kalau lihat kapasitas ekonomi Indonesia itu lebih kuat sebetulnya dibanding dengan Vietnam. Negara Indonesia itu lebih besar dari Vietnam. Tapi kenapa mereka bisa? Nah, mari kita buka mata kita. Barangkali ada satu bagi kita yang punya kesempatan, punya peluang untuk men-share itu ya, punya kapasitas. Barangkali kita bisa belajar dari sana dan dari situ nanti kita bisa, kalaulah pemerintah tidak melakukan lockdown ya kita bisa melakukan lockdown pada diri kita sendiri ya, dengan tetap waras begitu ya, dan kreatif. Karena saya yakin kalau kita sudah kreatif dengan teknologi yang begitu banyak ini, kita insya Allah masih bisa survive walaupun kita melockdown diri kita sendiri. Saya yakin itu. Ya, makasih. Jadi tahan diri untuk menahan diri. Tidak bepergian kemana-mana. Hati-hati gitu ya? Dan menahan diri. Ego kita harus kita turunkan. Ya. Mas Turo silakan. Kalau saya pada dasarnya yang iman, imun, aman itu ya. Jadi nomor satu, kita mesti selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Memang itu adalah salah satu karakteristik bangsa Indonesia. Dan juga menjaga mental health kita. Itu penting supaya kita nggak baperan karena selalu di rumah. Yang kedua, kita melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan imun kita terhadap penyakit. Misalnya dengan berolahraga, tidur yang cukup, makan vitamin, dan lainnya. Dan yang terakhir, yang selalu kita tekankan adalah ingat pesan ibu mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, dan juga mencuci tangan.
Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataannya dan pesannya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Munardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai